hari ini kita akan belajar seperti kemarin menggunakan metode talking stick. Di minggu kemarin kita belajar menggunakan metode talking stick, kan masih ada beberapa anak yang kebingungan ya. Nah, hari ini kita akan mengulas kembali metode talking stick dengan materi yang selanjutnya. Kemarin kita materinya adalah bentuk energi dan sumber energi. Kalau yang sekarang materinya adalah manfaat energi. Sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Mas Nazri bisa dipimpin untuk berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, ya Tuhanku, berikanlah aku pengertian yang mudah, dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad itu utusan Allah. Amin. Kemarin kita belajar bentuk energi sama sumber energi. Nah, ini adalah hasil kerja kalian yang kemarin, ya kan? Ini hasil kerja kalian yang kemarin, di mana kalian diminta untuk apa kemarin? Menggolongkan bentuk masing-masing energi, yaitu ada energi panas, energi cahaya, dan energi suara. Dari hasil kalian kemarin, kalian sudah bisa menggolongkan bentuk-bentuk energi. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini adalah menjelaskan dari masing-masing bentuk energi, manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari, serta kita dapat menunjukkan keberanian, kreativitas, dan kerjasama dalam proyek kelompok. Jadi nanti kita akan membuat proyek kelompok, oke? Oke. Selanjutnya, guru akan menjelaskan manfaat energi terlebih dahulu ya. Manfaat energi. Energi kemarin sumbernya berasal dari macam-macam. Yang pertama, ada dari matahari. Kemudian dari apa? Air. Angin. Terus apa lagi? Baterai. Listrik. Oke. Dan ada lagi yang membuat diri kita bergerak, itu apa? Makanan. Ya, jangan lupa kalian mendapatkan energi itu dari makanan. Matahari. Matahari merupakan sumber energi terbesar yang ada di bumi. Manfaat matahari itu ada banyak. Siapa yang tahu? Manfaat energi matahari untuk apa? Matahari untuk menjemur pakaian, baju, terus apa lagi? Menjemur ikan asin juga bisa. Terus apa lagi? Untuk tumbuhan.
hewan bisa hidup apa enggak kalau tidak ada matahari? Bisa. Ya tidak bisa, Reva. Ilham, tidak bisa karena kalau tidak ada matahari, bumi dingin. Kalau dingin semuanya beku, kamu tidak akan bisa bergerak, ya kan? Padahal kamu membutuhkan matahari. Dari matahari kita memperoleh sumber vitamin, yaitu vitamin D. Ngerti? Yang itu membuat tulang-tulang bergerak. Kamu kira tulangmu tidak membutuhkan vitamin? Butuh, tulang itu membutuhkan vitamin yang disebut namanya vitamin D. Kemudian makanan. Makanan itu berguna untuk apa? Menggerakkan tubuh kita. Kamu sekarang bayangkan, pas kamu puasa, kamu tubuhnya lemas atau enggak? Enggak. Karena apa? Sahur, ya kan? Tapi pada siang hari atau menjelang berbuka puasa, tubuhmu pasti lemas. Karena apa? Kekurangan energi, ya kan? Kekurangan energi, oke? Terus ada yang namanya baterai. Baterai itu diperoleh dari zat kimia. Di mana baterai itu fungsinya banyak untuk kehidupan sehari-hari kita. Contohnya apa benda yang menggunakan baterai? Mobil remote untuk kalian mainan. Terus apa lagi? Handphone. Handphone yang zaman dahulu kan menggunakan baterai ya. Terus apa lagi? Apalagi yang menggunakan baterai? Jam, iya kan? Jam tidak akan bergerak tanpa adanya baterai. Jadi fungsi baterai itu ada banyak. Kemudian, ayo mobil-mobilan tadi Mbak Ayu sudah menyebutkan mobil-mobilan. Ya, Mbak Ayu. Terus listrik. Listrik ya, ini yang paling penting juga. Listrik. Sumber energi listrik itu paling banyak digunakan di kehidupan sehari-hari. Kalian kalau tanpa listrik kira-kira kehidupannya menyenangkan apa tidak? Tidak. Nah, contohnya ini aja kipas angin. Kipas angin bisa bergerak karena adanya apa? Listrik. Apalagi yang menggunakan listrik? Listrik. Apa? Rice cooker. Kamu kalau ibu masak nasi kan menggunakan rice cooker kan? Kalau tanpa listrik pasti tidak bisa makan nasimu. Apalagi selain itu? Sepeda motor listrik. Sekarang ya sepeda listrik ada. Itu tanpa dicas juga tidak bisa, ya kan? Butuh listrik. Apalagi lanjut? Setrika. Bajumu untuk berangkat sekolah biar terlihat rapi harus disetrika. Dan setrika kalau tidak ada listrik ya tidak bisa panas. Oke? Angin. Angin juga menyumbangkan energi yang cukup banyak bagi diri kita. Apa? Angin bisa menghasilkan energi listrik menggunakan apa? Kincir angin. Sama juga halnya dengan air. Air juga dimanfaatkan geraknya digunakan untuk apa? Kincir air. Ya, kincir air itu menghasilkan listrik. Oke. Nah, energi yang kita manfaatkan, kita harus menggunakannya dengan bijak. Dengan cara hemat energi. Energi itu ada yang bisa diperbarui, ada yang tidak bisa diperbarui. Maksudnya apa? Kalau diperbarui, itu energinya tidak akan habis. Kalau tidak dapat diperbarui, energi tersebut akan habis. Contohnya minyak bumi. Minyak bumi itu apa? Bensin, solar, itu kan minyak bumi, ya kan? Itu lama-kelamaan kalau kita ambil secara berlebihan, itu energinya akan habis. Kalau matahari kita gunakan, kira-kira akan habis nggak matahari? Tidak, matahari itu energi yang bisa diperbarui. Cara menghemat energi, siapa yang bisa menyebutkan cara menghemat energi? Kalau kita di siang hari, kira-kira lampunya harus nyala atau mati? Harus mati. Itu salah satu contoh hemat energi. Terus apa lagi? Kalau kalian mencuci tangan pada saat sabunnya, kira-kira kerannya dimatikan apa dinyalakan? Dimatikan. Kalau kalian posisi saat menyiapkan tangan, kerannya kalau dimatikan, jangan terus dinyalakan, iya kan? Karena pada saat kita memberikan sabun di tangan, ya kan? Itu kan kita tidak menggunakan air. Kalau saat membilasnya baru kita menggunakan air.
Oke, itu salah satu cara menghemat energi. Terus, mematikan kompor setelah digunakan. Contohnya, Mas Nazril masak mie. Masak mie, kira-kira setelah minyak matang kompornya masih nyala apa dimatikan? Dimatikan. Kemudian, saat menonton televisi, kalau kamu sudah merasa ngantuk, kira-kira televisinya nonton kamu, apa kamu nonton TV? Ya pasti TV nonton kamu. Kalau kamu ngantuk ketiduran ya kan. Nah kalau sudah posisi ngantuk, TV harus dimatikan. Itu salah satu menghemat energi listrik. Kemudian apa lagi? Setidaknya kalau kamu yang sekarang anak-anak banyak menggunakan sepeda listrik kan. Nah kalau memang jaraknya dekat, itu lebih baik menggunakan sepeda yang apa namanya? Ontel. Iya beda ontel. Menggunakan itu jangan menggunakan energi listrik berlebihan atau menggunakan sepeda motor. Kamu ingin rumahnya Mas Ilham, ya. Bapak Ferisha ini main ke rumahnya Mas Ilham. Oh rumahnya dekat, jalan kakinya bisa. Kenapa harus menggunakan sepeda listrik atau sepeda motor ya? Itu salah satu contoh hemat betul. Oke, sekarang kalian sudah bisa membedakan manfaat energi dan cara hematnya sudah. Untuk lebih bisa memahami lagi, kita saksikan video yang ada di depan, oke?
dan kalian bisa tahu juga mana energi yang dapat diperbarui dan energi yang tidak dapat diperbarui. Sekarang guru minta kalian ke depan. Ya, seperti kemarin kita akan menggunakan metode talking stick. Oke, sekarang duduk di depan semua. Oke, jika ada yang lupa metode talking stick itu apa, yaitu metode talking stick, metode di mana kita akan bermain stick. Talking stick kan artinya kemarin apa? Tongkat berbicara. Di mana tongkat ini akan berkeliling, ya. Jika musiknya diputar, kalau musiknya berhenti, tongkatnya berhenti di satu anak-anak itu yang akan diberi pertanyaan. Mengerti? Oke, sekarang ujungnya agak ke sini. Oke, Nazrina agak ke situ. Oke, Reva. Oke, kita mulai ya. Oke, berarti di tangannya apa? Mas Ilham. Oke, Mas Ilham. Pertanyaannya untuk Mas Ilham. Kalau ada petir di langit, itu sebenarnya energi apa ya? Oke, petir di langit itu menggunakan energi listrik. Oke, lanjut. Berarti di tangannya Mbak Syakila. Bu Guru berikan waktu beberapa detik untuk diskusi sama temannya ya. Syakila, kita harus Syakila. Apa yang membuat kulkas di dapur bisa dingin? Karena adanya energi listrik, betul atau tidak? Betul. jauh naik mobil atau motor, pakai apa ya supaya bisa jalan? Menggunakan besi untuk mendapatkan energi. Oke, betul. Kita menggunakan mobil
mobil atau motor harus punya bensin. Kalau tidak punya bensin, motornya bisa bergerak atau enggak? Mendorong ya. Lanjut. Ya masih lah. Lanjut, masih lagi. Putar. Masih dalam. Masih dalam. Stop, tidak hanya Mas Rangga sekarang. Untuk apa kita pakai lampu di rumah? Agar rumah menjadi terang. Oke, lanjut ya. Oke, di tangannya Mas Nazril sekarang. Mas Nazril, pertanyaannya, saat ibu memasak nasi atau menggoreng lauk, pakai apa ya biar bisa matang? Energi panas. Oke, betul. Lanjut. Tetap di posisinya Mas Nazril. Stop, di tangannya Mbak Ayu. Kenapa kita harus makan setiap hari, Mbak Ayu? Supaya tubuh kita mendapatkan energi untuk bergerak. Betul. Give applause buat kita semua ya teman-teman. Gimana pelajarannya menggunakan talking stick, menyenangkan apa tidak? Menyenangkan. Menyenangkan. Yang minggu ini atau minggu kemarin? Minggu ini. Betul. Sekarang kita kembali ke tempat duduk masing-masing. Tadi kalian sudah belajar mengenai manfaat dan cara menghemat energi, ya kan? Tugas kalian hari ini kita bentuk menjadi dua kelompok, di mana satu kelompoknya terdiri dari 3 orang, ya. Terdiri dari 3 orang, kita akan membuat poster, yaitu hemat energi. Yang berjudul, nanti dikasih judul ya, judulnya energi di rumahku. Judulnya energi di rumahku. Oke, energi di rumahku. Di mana isi posternya itu mencantum bentuk energi yang digunakan di rumah, sumber energinya, serta manfaatnya, ya. Kalian boleh memanfaatkan pensil warna, spidol, krayon atau apapun itu untuk
membuat poster kalian lebih bagus. Kita bentuk kelompok ya. Nanti sudah dibentuk kelompoknya? Bisa berkumpul jadi satu sama kelompoknya? Jadi satu sama kelompoknya. Ayo, mulai nih. Sini. Ayo tolong dikerjakan dengan tenang ya, jangan berisik. Ayo yang mengerjakan tangannya. Gambar dulu warnanya. Nanti bisa dibantu ya, gantian ya. Yang lain dibantu temannya.
Kita mulai dari kelompoknya siapa dulu? Mbak Feli siapa? Kelompoknya Mbak Ayu. Ayu. Oke, kita mulai dari kelompoknya Mbak Ayu dulu. Silakan ke depan. Oke. Mbak Ayu sama Mas Nasir sama Mas Rangga. Coba perlihatkan posternya ke depan. Oke. Posternya itu berisikan tentang apa, Mbak Ayu, Mas Rangga, Mas Nasir? Kita harus mencampur peristiwa tidak digunakan. Coba perlihatkan temannya Mbak perlihatkan. Oke. Bacaannya apa Ibu? Baca coba. Jangan lupa jawab sediakan tidak digunakan. Maksudnya di sini kita mencabut kabel ini ya, kabelnya dari stop kontak. Ini disebut dengan stop kontak. Ya, kalau sudah tidak dipakai, contohnya saat menggunakan ngecas HP biasanya kan cuma HP-nya aja yang diambil, cas-casannya lupa tidak dicabut ya. Terus apa lagi? Kipas angin. Kipas angin kalau sudah tidak digunakan, jangan hanya dimatikan, tapi kalau dicabut stop kontaknya kabelnya ini ya. Oke, paham? Bagus dah posternya kelompoknya Mbak Ayu, Mas Rama sama Mas Nazrin. Bagus. Beri tepuk tangan. Sekarang kelompoknya Mbak Felicia, Mbak Sakila sama Mas Ilham. Boleh ke depan? Ya, Mas Ilham ke depan. Coba lihatkan posternya dulu ke temannya. Isi posternya tentang apa? Tentang hemat air. Kenapa kita harus hemat air? Ini apa bacaannya? Matikan keran air jika tidak digunakan. Oke, kita intinya tidak boleh yang namanya membuang-buang air. Oke, lihatkan posternya. Bagus atau tidak posternya? Bagus. Beri tepuk tangan buat kelompoknya Mbak Ayu. Bisa kembali ke tempat duduknya masing-masing. Tugas kalian selanjutnya adalah mengerjakan soal evaluasi. Kerjakan sendiri-sendiri ya. Pakai pensil ya mengerjakannya. Pakai pensil mengerjakannya.
bingung mana di sekolah itu. Kalau sudah, tugasnya dikumpulkan ke depan. Mana? Ya. Masih? Istirahat. Jadi bunyi. Ini di situ ya. Sudah? Ya, duduk. Bisa duduk di bangkunya masing-masing. Oke, kesimpulan pembelajaran hari ini adalah biar tidak masuk semua. Kita akan menyimpulkan pembelajaran hari ini. Hari ini kita belajar tentang apa? Manfaat energi. Manfaat energi tadi energi apa saja? Matahari, listrik, panas. Itu bentuk energinya. Terus apa lagi? Baterai sama minyak bumi. Ya. Kemudian pembelajaran yang kita lakukan tadi, talking stick menyenangkan atau tidak talking stick? Menyenangkan.
Drama. Tidak enak. Stick ya. Stick enak. Enak stick loh. Kata masih enak betul-betul stick. Ya. Karena apa? Bisa bermain game sekalian ya kan? Selanjutnya, menurut kalian bentuk energi apa yang paling penting buat diri kita? Matahari. Matahari, betul. Matahari sumber energi terbesar juga yang paling penting karena tanpa matahari kita tidak bisa hidup. Selanjutnya, guru akan memberikan tugas untuk minggu depan, di mana tugasnya adalah membuat daftar 5 kegiatan di rumah yang melibatkan energi. Kegiatan apa saja yang di rumah kalian lakukan yang melibatkan energi? Itu ditulis di buku tulis IPAS. Oke? Paham? Nah, tolong dikerjakan ya, dikumpulkan minggu depan. Selanjutnya kita tutup pembelajaran hari ini dengan berdoa, ya. Bisa dipimpin oleh Mas Nazri lagi berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa allazina amanu wa amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas partisipasinya hari ini. Silakan mulai.